Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya ya, yaitu tentang pembahasan kewajibannya kita untuk tidak memperbanyak sumpah. Agar kita bisa menjaga sumpah kita. Karena kalau kita banyak bersumpah, ya dikhawatirkan kita ya terjatuh kepada larangan-larangan. Karena banyak larangan dalam bersumpah. Nggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Nggak boleh dusta ketika bersumpah. Maka agar kita terhindar dari larangan-larangan yang ada dalam sumpah ini, maka hendaklah kita tidak terlalu mudah. Ya, kadang ada sebagian orang sedikit-sedikit bersumpah. Ya, masalah-masalah sepele pun bersumpah. Nah, ini sebenarnya bukanlah suatu yang dianjurkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahfadhu aimanakum." Jagalah sumpah kalian. Jagalah sumpah kalian ini berarti jagalah sumpah kalian dari segala hal-hal yang bisa membuat sumpah itu menjadi sumber dosa. Ya. Jagalah sumpah kalian ya dari perkara yang bisa merusak sumpah. Ya, bersumpah dengan nenek moyang, bersumpah dengan menyebutkan selain Allah, bersumpah dengan menyebutkan orang tua, atau bersumpah ya akan tetapi dalam keadaan tidak jujur. Nah, ini merupakan hal-hal yang harus kita hindari. Jadi agar kita tidak jatuh kepada larangan-larangan ini, jangan kita terlalu mudah untuk bersumpah walaupun dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang hasan, ya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah." Ada 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yanzur ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan peduli, tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Tidak diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat, ya tidak diopenin kata orang sekarang, ya, dan tidak Allah bersihkan dari dosa, kemudian mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka? Usyaimitun zanin. Ya, usyaimitun zanin artinya adalah orang yang sudah beruban, sudah tua, ya, dan dia masih melakukan perbuatan zina. Ya, kalau kata orang sekarang, tua-tua keladi. Ya, sudah tua akan tetapi tetap menjadi-jadi, ya, tindak tanduk dan perangainya. Nah, ini dia akan mendapatkan 4 ini tadi. Wa'ailun mustakbir, orang yang miskin, ya akan tetapi mustakbir, sombong. Nah, ini sering terjadi di zaman kita sekarang. Ya, dia tidak begitu banyak ya hartanya, akan tetapi suka pamer. Miskin akan tetapi sombong kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah warajulun ja'alallaha bida'atahu. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan 4 hukuman ini pada hari kiamat nanti adalah seorang laki-laki yang menjadikan nama Allah sebagai ya pelaris barang dagangannya. Jadi sikit-sikit bersumpah ini sering dilakukan oleh para pedagang. Ya, para pedagang yang sering bersumpah dan mereka berdusta dalam bersumpahnya, sering ini katakan ketika terjadi tawar-menawar bergaining antara penjual dan pembeli, ya dengan mudah dia mengatakan, demi Allah ini modalnya segini, kalau saya jual segini demi Allah saya nggak dapat. Nah, ini ya termasuk dalam hadis ini. Seorang laki-laki yang menjadikan nama Allah sebagai ya bida'atahu, ya sebagai pelaris barang dagangannya. La yashtari illa biyaminihi. Dia tidak akan melakukan transaksi jual beli kecuali dengan menyebut nama Allah. Sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Ini tidak diperbolehkan dan dikhawatirkan dia mendapatkan ancaman sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Tabrani dengan sanad yang sahih tadi. Jadi hindari ya bersumpah tersebut
seharusnya dilakukan dalam perkara-perkara yang betul-betul dibutuhkan dan sangat mendesak. Karena kalau kita terlalu mudah untuk bersumpah, terlalu sering keluar dari lisan kita sumpah, seolah-olah itu suatu hal yang tidak ta'zim lagi. Kita tidak lagi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 224 berfirman, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas innallaha sami'un alim. Janganlah kalian tersebut menjadikan nama Allah sebagai urdah, sebagai penghalang. Nah, ini juga salah satu praktek sumpah yang harus dihindari. Dia bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Dia menyebutkan nama Allah untuk tidak bertakwa. Dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan suatu perbaikan, ya. Demi Allah, enggak akan aku jenguk lagi kakakku itu. Ketika dia marah sama kakak bersumpah. Allah melarang, ya. Keadaan seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Jangan kalian menjadikan nama Allah sebagai penghalang, ya, bagi sumpah kalian. Artinya kalian jadikan sumpah kalian tersebut sebagai penghalang antabarru, untuk melakukan kebaikan. Demi Allah, enggak mau lagi aku datang kajian ustaz ini. Ya. Demi Allah, saya enggak mau lagi pakai jilbab karena saya dibully oleh teman-teman saya. Ini dilarang oleh Allah. Jangan kalian jadikan bersumpah dengan nama Allah untuk penghalang kalian dari kebaikan atau ketakwaan, atau kalian tersebut memperbaiki tuslihu bainan nas, memperbaiki hubungan antara manusia. Jadi ya, jangan kita terlalu mudah, ya, dan jangan pula kita terlalu meremehkan masalah sumpah ini. Terlalu sering bersumpah, kemudian bersumpah dalam perkara-perkara yang ya dia tersebut seharusnya kita tidak bersumpah. Seperti yang kita sebutkan tadi, ketika seorang pedagang ya begitu mudah bersumpah, dan na'udzubillah kalau seandainya dia tersebut ya bohong dalam sumpahnya, ya dia mendapatkan ancaman tadi. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Hadisnya mirip dengan hadis yang sebelumnya. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak oleh Allah berbicara pada hari kiamat. Wala yanzur ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan dosa mereka. Walahum azabun alim, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Siapa mereka yang 3 ini? Al-musbil. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang melakukan isbal, yaitu memanjangkan ya pakaiannya di bawah mata kaki. Al-mannan, yang kedua orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya, disebut selalu. Ya, ketika bertemu dengan temannya diungkit, ketika dia ada keperluan diungkit, lu kan kemarin aku yang minjamkan kamu duit. Ketika kamu mau nikahkan aku yang minjamkan uang untuk bayar mahar, disebut-sebut. Ya, ini termasuk dalam ancaman Rasulullah. Wal munfik sil'atahu bil halifil kadhib. Dan yang ketiga adalah orang yang melariskan ya barang dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, dia bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah agar orang yakin, ya ini bagus, ini demi Allah, bukan barang, sedikit-sedikit bersumpah, bukan barang KW-KW, ini bukan barang lokal, ini barang impor segala macam, ya. Ini padahal dia tersebut berdusta. Al-munfik sil'atahu bil yaminil kadhib, bil halifil kadhib. Orang yang berusaha melariskan dagangannya, menipu ya, menipu pembeli dan menipu orang-orang yang ingin membeli dagangannya dengan sumpah yang palsu, dengan sumpah yang dusta. Orang seperti ini diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang sangat ya berat tadi, yaitu 4 ancamannya. Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu munaffiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil barakah. Banyak bersumpah ketika berjualan itu
ya memang akan membuat barang dagangan akan cepat laris. Akan tetapi kata Rasulullah, mumhiqatun lil barakah, akan menghilangkan keberkahan. Karena akan banyak unsur tipu-tipu, unsur tidak benar, unsur dusta. Ya, maka hati-hati. Ya, kalau kita sering bersumpah ketika transaksi, ketika kita menjual, baik bukan hanya penjual saja, untuk pembeli juga. Kadang-kadang ada juga pembeli yang melakukan seperti itu. Ketika dia nanya, berapa harga gelas ini? Ditanya, ya 10.000. Dia katakan, demi Allah di warung sana tadi saya ditawari 8.000. Jadi ini juga ya suatu yang dilarang. Jadi hati-hati. Jangan kita terlalu sering bersumpah, apalagi bersumpah untuk mendapatkan barang murah atau untuk menjual atau melariskan barang kita. Karena itu akan hilang berkahnya. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Iya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah, bersumpah dengan nama Allah ini dianjurkan agar tidak dengan bermudah kita melakukannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah sering mendengar saudara kita mengatakan, aku bersumpah tidak akan pernah mau bicara dengannya lagi, tidak akan pernah mengunjunginya lagi. Nah, ternyata hal-hal ini walaupun bersumpah dengan nama Allah tapi memutuskan suatu kebaikan, maka ini adalah tidak dianjurkan. Begitu juga di dalam berdagang. Baik sahabat kaum muslim, kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini.